Halo semuanya, apa kabar semuanya? Balik lagi di Bincang Bulu bersama gue Dimas dan Raya. seperti biasa setelah kemarin kita masih membahas serial untuk Olimpiade ya Kak. Peluang-peluang kalau kemarin kita udah bahas tunggal putra, tunggal putri, terus ganda putra. Sekarang nih kita masuk ke ganda putri. Ini di ganda putri ini cuma paling kita agak beda karena drawing udah muncul ya Kak. Drawing udah muncul. Dan cukup ya kita tahu sendiri lah drawing kayak gimana. Itu di grup A bersama Cheng Qinceng, Chen Jia Qingqing, Jia Yifan, Yifan, Sidit 1 dari Cina, terus Mayu Moto Matsumoto, dari Wakana Nagahara, Nagahara dari Jepang, dan Perlitan Tina 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 Muralitanan dari Malaysia. Malaysia. Ini bisa dibilang grup neraka juga mungkin kali ya. Karena memang ya unggulan-unggulannya di situ semua, bahkan 4 unggulan ya. Si Mayu Wakana ini juga masuk 4 besar juga. Jadi bukan grup yang mudah nih. Tapi kalau misalnya mungkin sebelum kesana kita flashback dulu awal kali ya Kak. Lolosnya Apri ini sama Fadia kan bisa dibilang kayaknya agak lika-liku ya. Iya, Nggak betul. semulus yang lain. Betul. Gimana tuh? Waktu Apri Fadiah lolos itu kalau nggak salah pas di peringkat 7 ya. Iya betul, Pas kalau nggak peringkat salah 7. 7. Nah, dan mereka sebelum itu kan ikut beberapa turnamen tapi memang nggak maksimal, nggak maksimal. Di akhirnya. Kondisinya berbeda karena Apri sendiri kan sempat mengalami cedera waktu cedera betis kanan waktu Asian Games 2023. Makanya itu yang membuat kondisinya jadi bisa dibilang buat persiapan Olimpiade ini kurang maksimal dan kurang normal gitu. Iya. Beda ya sama mungkin atlet-atlet dari negara lain tuh bisa dibilang kondisinya oke. Ya kita juga nggak tahu ya kondisinya, tapi sejauh ini yang Pastinya. kita lihat kalau untuk wakil Indonesia khususnya ganda putri Apri Fadia memang tidak dalam kondisi yang normal sekali karena cedera betis dia. Mereka jadi kayak kurang ikut turnamen Betul. gitu kan. Sampai jeda lama ya, dia berbulan-bulan bahkan. Ibaratnya kalau misalkan atlet itu kan namanya lagi mengejar poin tuh butuh kan turnamen, butuh mengikuti sejumlah kualifikasi buat mendongkrak poin. Terus kemudian kalau misalkan kita udah lolos harus dongkrak sidit gitu ya Betul. dari rankingnya. Jadi kalau nggak ikut ya bisanya bertahannya di situ aja. Sementara Terus-terusan. sidit itu kan cukup menguntungkan ya buat Iya. atlet di Olimpiade. Cuman Apri sama Fadia memang sejatinya jadi harus kayak ikhlas gitu ya. Ikhlas ya, harus merelakan karena dari kualifikasi ya Aprinya cedera lama kan bahkan sampai 7 8 7 bulan ya. Iya, Dia betul. tuh nggak bertanding. Ini kan buat atlet manapun juga nggak akan ideal lah ya, bukan cuma bulu tangkis, buat atlet yang sedang dalam kondisi cedera aja walaupun memaksakan itu pun pasti nggak bisa maksimal kan, apalagi dia benar-benar nggak ikut kan. Betul. Sebelumnya malah juga kalau nggak salah tuh Ko Didi sempat bilang, Ko Didi pelatih ganda putri Putri Lenghian. sempat bilang bahwa sebenarnya Aprika Fadia itu juga memang membutuhkan extraordinary Betul. dari segi treatmentnya ya. Yang dimaksud extraordinary kan karena memang persiapannya karena kurangnya turnamen sehingga memang harus dibuat treatment-treatment yang berbeda. Betul. Kalau yang di sektor lain mungkin dari turnamen itu menjadi latih tanding mereka ya. Iya. Tapi kan ini kayaknya susah, makanya teman-teman pada dibawa ke Chembly buat lebih fokus lagi. difokuskan gitu. Iya. Dan juga kalau Didi bilang tuh kalau nggak salah kan walaupun Apri Fadia ini berpasangan tapi kayak agak berpisah ya, karena kan ya kita tahu sendiri 8 bulan nggak turnamen, cuma latihan setengah-setengah ya, harus dipadukan lagi kan nggak bisa langsung nyetel juga. Ya itu balik lagi karena kalau Apri punya latihan sendiri, karena kan itu berkaitan sama recovery betisnya ya. Iya, Jadi betul. nggak misalnya kita bilang udah oke betisnya, tapi kan tetap harus ada yang gimana supaya supaya nggak balik lagi, supaya ketika nanti dia mukul terus tumpuannya pas gitu supaya nggak sakit. Nah kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh susah mengembalikan supaya nggak trauma lagi, itu tuh kan susah. Jadi punya treatment sendiri selain teknik tadi dibilang teknik mengembalikan fisik recovery gitu, itu kan treatmentnya beda sama Fadia yang jelas yang fit aja kan selama ini tapi latihan. Fadia bukan juga
tidak punya Iya, kelemahan atau hal yang perlu diperbaiki, tetap ada juga. Betul. Makanya ada pemisahan dari program itu kali ya. Iya. Dan ya berarti dengan waktu minggu depan ya ini ya jatuhnya udah beberapa hari lagi dengan persiapan yang segitu juga. Kalau nggak salah kok Didi sempat bilang ada baiknya kita mengatur ekspektasi ya, menurunkan. Jangan kayak sebenarnya waktu 2020 juga kita Nggak pernah nggak berekspektasi dengan tinggi, karena inget dulu waktu 2020 itu sebenarnya PBSI di Indonesia khususnya juga memang lebih menekankan atau membebankan kali ya kepada ganda putra yang kebetulan tuh dulu Hendra Setiawan dan Kevin Marcus, karena ngelihat perjalanan mereka yang oke banget gitu. Sementara ganda putri tidak diunggulkan, malah menjadi penyelamat wajah Indonesia waktu 2020 tuh. Jadi tradisi emasnya nyambung lagi. Bedanya tapi sekarang beda nih. Masalahnya salah satunya kan yang meraih medali emas itu Apri sama Gracia. Sementara Gracia sendiri sudah memutuskan untuk pensiun sejak 2022. Akhirnya Apri tetap lanjut dengan pasangan baru ya Fadia ini. Iya. Cuma Fadia ini baru ya. Ya, Fadia ini baru dan juga ya kalau dulu kan pas Tokyo itu mereka memang nggak diunggulkan, tapi kondisi mereka baik-baik aja kan Kak. Nah kalau ini kan memang udah nggak diunggulkan, tapi kondisinya Aprian ini dari kemarin kan maksudnya sekarang mungkin udah fit ya, tapi kan kemarin tuh 8 bulan kan bukan waktu yang lama buat mereka memadukan lagi, bangun chemistry lagi semuanya itu. Jadi ya agak memang sudah sewajarnya sih ya buat kita menurunkan ekspektasi juga buat Apriani Fadia ini buat meraih medali. Walaupun mungkin kalau kita secara pikiran kita, oh ini Apri emas Olimpiade nih, masa iya sih nggak bisa ini itu. Tapi tetap nggak bisa di porsir tinggi-tinggi juga ya kalau begitu. Tapi pernah nanya sama Kak Didi bilang sebenarnya Apri itu karena udah raih emas, kadang-kadang kan orang kira karena udah raih emas jadi udah puas gitu. Iya. Udahlah yang ini ya udahlah gitu. Tapi pada kenyataannya Kak Didi bilang bahwa Apri masih punya semangat itu. Cuman masalahnya adalah Apri bisa nggak menggendong Fadia. Seperti ini terjadi pada saat Gracia dulu yang menggendong Apri. Karena Apri kan baru diambil tuh baru diangkat ke pelatnas, kemudian dipersiapkan buat Olimpiade juga sama statusnya kayak Fadia ini gitu. Bisa nggak ngegendong Fadia untuk sama-sama ke atasnya itu. Iya gitu. Nah itu kan gitu secara besar. Tapi kalau misalkan sekarang dengan waktu seminggu terus juga ngeliat tadi drawing kan bisa bilang jauh dari kata bersahabat ya Kak. Maksudnya berhadapan dengan Chen Qingchen Jia Yifan seeded 1, terus juga Mayu Wakana Jepang, terus Perlitan Tinaa itu juga yang bisa dibilang rivalitas juga kali ya dengan Gracia. Gimana Kak kalau ngeliat lawan-lawan? Kalau terakhir sih kalau ngelihat drawing kan memang kalau lawan Chen Qingchen itu memang Apri Fadia ini ya kalah head to head secara pertemuan 1-6 gitu. Memang persaingannya dengan Cina ini nggak hanya dari sejak zaman ini ya, zaman sekarang ya, dari Apri dulu pun. Fadia, tapi waktu Apri bersama Gracia juga mereka tetap jadi emang rival gitu. Karena waktu final juga ketemunya sama mereka. Oh iya betul ya. Iya pas Tokyo ya. Apri Gracia ini berhasil gitu, makanya dapat emas. Nah harapannya karena sudah sering ketemu, ya bisa lah saling mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan, dan semoga di Chembly itulah yang disiapkan ya secara teknik gitu. Kalau sama Mayu Wakana itu ini lumayan sih Kak sebenarnya kalau kita unggul ya 2-0 kita unggul head to head tuh unggul 2-0 walaupun ya tentu menangnya nggak mudah juga dengan kita tahu lah pasangan Jepang seperti apa mainnya yang alot, ulet, yang pokoknya kuat-kuatan aja. Gimana cara kita menempatkan main trik. Betul. Gitu. Daya tahannya sih ketika itu beradu rally ini itu kan nggak mudah. Nah ini daya tahan ini bisa jadi masalah. Betul. Itu bisa dia. jadi problema. Karena kondisi ya itu yang tadi, kondisi yang kurang maksimal di persiapan gitu, fisiknya. Ya semoga dengan ada tim fisik kan dibawa juga ya ke Chembly. Dan sparring juga kan semuanya disiapin di Chembly ini ya. Semoga aja nih di Jepang nggak kepleset lah. Dan karena kalau misalkan kita bisa menang
Ya taruhlah mungkin sama Cheng King Chen agak berat. Tapi kan kalau misalkan Minimal sama Mayu Wakana Mayu bisa Wakana lah ya. ya. Nah itu bisa lah karena head to head 2-0 unggul. Jangan sampai aja mereka pecah telur kan. Nah sama satu lagi ini Perlitan Tina Ah ini ya memang dari dulu Indonesia Malaysia ya kan. Dan sekarang memang head to head tuh kalau nggak salah 3-3 ya kan. Imbang kemarin kita kalah ya. Nah waktu iya sayangnya di Indonesia Open. Ya. Jadi mereka bisa mengimbangi. Tadinya kita unggul. Unggul 3-2. 3-2 jadi 3-3. Nah ini memang selalu ketat ya sama Iya, yang sama Malaysia. Ada ini ya, apa ya, atensi tersendiri pasti ituan beda mental mungkin. Iya, mental. Ya Indonesia Malaysia lah satu rumpun ini rivalitas seperti Nggak hanya di bulu tangkis sih sebenarnya Iya, di cabur manapun semua cabur kayaknya kalau juga, udah iya. ketemu sama Malaysia wah oke nih. Persaingannya lebih ke mana ya, negara. Iya lebih ke negara sih karena semua bukan olahraga juga. Nah itu dari grup kalau misalkan andainya mungkin target yang realistis kalau tadi kan kalau kata Didi kan menurunkan ekspektasi. Kalau ngeliatnya bakal bisa sampai mana Kak? Ya balik lagi kalau misalkan mau nurunin ekspektasi kita berharapnya mereka lolos grup dulu. Lolos grup dulu ya? Iya, jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Iya, betul. Pokoknya ya harus satu demi satu. Seperti yang dibilang Apriani terakhir sebelum berangkat ke Chambly itu dia bilang bahwa di Chambly itu kan sebenarnya mereka itu ingin mengembalikan hawa pertandingannya tuh kayak gimana tuh rasanya kayak gitu, mengembalikan karena Olimpiade itu beda dengan yang lain Turnamen, gitu. iya. Jadi hawanya, auranya, atmosfer, jadi itulah yang pengen dibangkitkan dulu. Dengan itu bangkit, saya pikir sih sejalan dengan itu pasti secara teknik, fisik semuanya ikut meningkat ya Dim ya. Jadi makanya pikirannya satu demi satu dulu. Ya semoga sih lawan Jepang sama Malaysia tadi bisa menang bisa ya. Curi Jadi lah ya. bisa curi ya. Walaupun kita juga nggak menafikan bisa aja lawan Cheng King Chen kita bisa. Karena siapa yang tahu? Iya, di Olimpiade nggak mungkin soalnya kan. Ya. Siapa tahu Cheng King Chengnya sama Jia yang kepleset, kan kita nggak tahu ya kan? Di momen-momen krusial ini kan Olimpiade yang nggak semuanya mulus karena kalau kita lihat yang udah juga yang bukan unggulan bisa maju, yang unggulan kepleset. Iya. Ya begitulah di Olimpiade ini. Dan kalau misalkan udah lolos grup juga lawannya udah pasti nggak enteng juga ya. Mungkin kalau dari di grup B ini ada di grup B itu paling ketemunya Liutan ya. Ya, Liu yang dari Shengsu, seeded ketiga. Taning tuh dari Tiongkok juga, China yang gak kalah. Terus Grup di C ketemu Jepang juga. Jepang nih. tuh ada Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Ada juga Korea, Oh, Kim ada Korea Kong. juga ya. Itu juga lumayan. Kim Soyoung, Kong Hyeong. Terus juga mungkin kalau di grup D ini ada Baek Baek Hana, Lee Hana, Sohee. Lee Sohee. Itu juga musuh bubuyutan juga ya. Pokoknya Korea, Jepang, Cina. Betul, tiga itu. Tiga itulah. Dan bisa ada yang potensi tantangannya ya itu tadi Malaysia, Perlitan, dan mungkin ini di grup D ini ada Jongkolpan sama Rawinda ya. Thailand ini juga. Itu juga iya. Ini juga sengit-sengit juga ya kayak Apri Fadial ketemu sama Perlitan Tina Ah. Ya, jadi intinya nggak boleh meremehkan sih betul, semuanya. nggak boleh Walaupun meremehkan. kita berada di grup yang sebenarnya berat juga. Tapi grup lain sebenarnya berat juga gitu. Walaupun udah lolos dari lubang jarum grup, kemungkinan bakal ada lagi. Jadi jangan meremehkan tapi juga jangan juga menaruh ekspektasi tinggi karena ya baik lagi ya doa yang terbaik aja lah buat mereka. Syukur-syukur bisa melolos, dapat medali, syukur-syukur ya syukur-syukur ya udah mainnya nothing tulus aja. Iya, nothing tulus Siapa aja yang tahu sih ke depan bisa. gimana. Oke, sobat, mungkin itu dulu yang akan kita bahas. Next kita akan bahas ke ganda campuran terakhir nanti lagi. Dan juga buat kalian jangan lupa buat subscribe channel YouTube Sportaso Official dan juga follow Instagram Sportaso Official dan pantau juga konten-konten Sportaso lain kayak bincang bola dan bincang volley yang juga nggak kalah menarik nih. So itu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Yuhu.